kami mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil ini diatur melalui peraturan Panglima, Pak, dengan ketentuan bahwa mereka harus memenuhi kriteria standar kelayakan objektif, misalnya latar belakang pendidikan atau kesarjanaan yang relevan. Dalam revisi undang-undang mencangkup perubahan usia pensiun, Pak. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Amelia. Apakah ini akan mempengaruhi perekrutan Bintara dan Tamtama? Karena ini juga akan mempengaruhi postur anggaran karena banyak juga efisiensi di tahun ini. Saya lihat di sini 65 tahun adalah jabatan fungsional. Nah, kalau saya melihat baik di Polri ataupun di TNI, jabatan fungsional ini hanya tempat penampungan. Nah, kasihan nanti Panglima Kasat akan banyak rongrongan atau banyak, karena ini jabatan yang artinya di jabatan struktural saja mungkin tidak tertampung, apalagi nanti di jabatan fungsional ini. Baik pimpinan, terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 1 yang saya hormati, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Kasau dan Bapak Wakasal beserta jajaran yang saya hormati. Sebelumnya kami ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Panglima yang Bapak sampaikan kepada publik tentang keharusan pensiun atau mundur dari perwira aktif yang ditempatkan pada jabatan sipil. Pernyataan ini secara langsung bisa menjawab keresahan publik terkait dengan keterlibatan prajurit TNI di jabatan sipil. Karena beberapa minggu terakhir ini sejumlah pemberitaan tentang rencana revisi undang-undang TNI ini sangat menyita perhatian publik. Dan sebagai anggota Komisi 1 tentu saja kami sangat menjaga dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap TNI yang sangat besar ini. Untuk itu kami berharap Pak dari pernyataan atau jawaban yang diberikan kami bisa memperoleh masukan guna membahas revisi undang-undang nantinya. Dalam rapat kerja hari ini Pak, kami ingin mendapatkan pernyataan langsung dari Bapak Panglima TNI. Kami mengusulkan agar penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil ini diatur melalui peraturan Panglima, Pak, dengan ketentuan bahwa mereka harus memenuhi kriteria standar kelayakan objektif, misalnya latar belakang pendidikan atau kesarjanaan yang relevan. Langkah ini penting Pak untuk memastikan bahwa sistem meritokrasi tetap berjalan dengan baik serta menghindari potensi kecemburuan di kalangan ASN terkait penempatan tersebut. Selain itu tentu saja kebijakan ini bertujuan untuk menegaskan bahwa penempatan TNI di jabatan sipil bukan semata-mata karena latar belakang militer mereka, tetapi betul-betul didasarkan pada kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Kemudian kedua Pak, terkait dengan masa jabatan, saya hendak bertanya bagaimana Pak kebijakan perpanjangan masa bakti ini mempengaruhi perencanaan rekrutmen TNI dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa rekrutmen ini tetap berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dari saya itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih Ibu Amelia. Sejak saya juluki Madam 5 Billion, hari ini agak mengurangi perhiasannya. Ibu Andina Teresia Narang, siap-siap Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Frederick Kalalembang. Terima kasih pimpinan, yang saya hormati pimpinan rapat beserta seluruh anggota Komisi 1 yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, yang saya hormati Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, yang saya hormati Kepala Staf Angkatan Udara, dan juga Bapak Kepala Staf Angkatan Laut yang diwakili oleh Bapak Wakasal, yang saya hormati juga Bapak Korsali Panglima TNI, Asranum Panglima TNI, dan juga Kababinkum TNI, dan juga Irjen TNI yang hadir pada hari ini. Pertama-tama Pak, terima kasih sudah memaparkan mengenai revisi Undang-Undang TNI ini yang sangat meresahkan masyarakat. Tetapi Bapak beberapa hari lalu mengeluarkan konferensi pers yang melegakan semua masyarakat pula Pak dengan jawaban bahwa semua harus
yang masuk ke dalam kementerian dan juga lembaga harus pensiun atau mundur. Ini menjadi jawaban untuk kita semua. Ada dua Pak pertanyaan mengenai, pertama adalah dalam revisi undang-undang mencangkup perubahan usia pensiun Pak. Tadi juga sudah disebutkan oleh Ibu Amelia. Apakah ini akan mempengaruhi perekrutan Bintara dan Tamtama? Karena ini juga akan mempengaruhi postur anggaran karena banyak juga efisiensi di tahun ini. Nah, pertanyaannya Pak, kuota ini apakah akan berkurang, apakah akan tetap sama? Dan selanjutnya adalah saya memahami Pak situasi geopolitik dunia yang sangat dinamis, yang kita hadapi bukan hanya traditional security dan juga ada ancaman non-traditional security. Bagaimana rencana strategis Bapak Panglima untuk mengurangi efek bottleneck dalam penempatan perwira tinggi dan solusinya untuk mengurangi perwira tinggi yang non-job di masa mendatang Pak. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irjen Polisi Purnaweran Frederick Kalal Lembang, siap-siap Nurul Arifin. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Panglima, Kepala Staf, dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini dan seluruh anggota Komisi 1. Hari ini kita membahas masalah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan saya kira semua tentunya sudah melalui kajian yang mendalam. Ada beberapa pasal yang mungkin saya pertanyakan di sini, masalah usia. Saya melihat apa yang Panglima dan para kasat sampaikan, tentunya ini punya kajian dan pengalaman yang mendalam, antara lain seperti Bintara, Tamtama sudah bisa sampai 58 tahun, kemudian Perwira 60 tahun. Yang saya pertanyakan adalah usia yang 65 tahun. Saya lihat di sini 65 tahun adalah jabatan fungsional. Nah, kalau saya melihat baik di Polri ataupun di TNI, jabatan fungsional ini hanya tempat penampungan. Nah, kasihan nanti Panglima Kasat akan banyak rongrongan atau banyak, karena ini jabatan yang artinya di jabatan struktural saja mungkin tidak tertampung, apalagi nanti di jabatan fungsional ini. Karena setahu saya biasanya di jabatan fungsional itu adalah mempunyai keahlian khusus. Ya, mempunyai keahlian khusus. Jadi mungkin tolong dipertimbangkan, dan ini menjadi yang merepotkan juga Panglima dan Kasat nantinya kalau ini kita masukkan. Jadi menurut saya harus dibatasi yang mempunyai keahlian khusus untuk batas usia 65 tahun. Saya kira ini Panglima dan Kasat. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.